Ini saya jelaskan. Apa maksudnya tidak ada upacara apapun yang sanggup menyucikan diri? Sesungguhnya kata suci dalam ajaran Buddha itu kita menjadi suci bukan karena kita mendapatkan wahyu ya. Bukan karena kita ditunjuk oleh alam surga bahwa ini makhluk yang suci. Tidak. Suci dalam ajaran Buddha adalah berkurangnya kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin. Dosa, loba, moha. Sekarang saya ingin tanya, kita ambil contoh kemarahan saja. Tidak ada ritual atau upacara apapun yang dapat menyucikan diri. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Bisa tidak Bapak Ibu cari seorang ahli ritual, kemudian Bapak Ibu bayar uang 50 juta, kemudian dia buat ritual sebagaimana macam rupa, kemarahan Bapak Ibu hilang, bisa? Belum ada ya? Kalau ada kabari saya. Nah, bisa tidak kita bayar uang 100 juta buat upacara ritual sebagaimanapun bentuknya, keserakahan kita lenyap semuanya? Tidak bisa. Atau bisa tidak datang mencari para bante, bante, tolong bante bacakan saya parita supaya kemarahan saya hilang bante. Atau mantra sakti bante, bante kan baru pulang dari Thai, katanya di Thai itu banyak mantra sakti, begitu misalkan ya. Setelah dibacakan, bisa ndak bante kemarahan saya hilang lenyap? Kalau bisa saya pun tidak perlu jadi biku, betul ya? Tidak bisa. Tidak ada upacara dan ritual apapun yang bisa membantu kita mengurangi dosa loba moha. Yang bisa adalah belajar dan praktek dhamma. Satu cerita kisah nyata. Sebelum saya menjadi biku, saya pernah diajak ikut sebuah ajaran. Tapi ajaran ini tidak ada di 6 agama besar di Indonesia. Jadi bukan agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu maupun Konghucu, tidak ada. Dan mereka melakukan upacara atau kelas dhamma seperti ini itu di rumah. Ya, tidak saya sebutkan namanya, ya. Nah, jadi waktu itu saya diajak ikut. Jadi mereka punya satu proses inisiasi. Inisiasi ini adalah bahasa buku atau bahasa akademik. Kalau bahasa gampangnya seperti baptis. Tapi karena Bapak Ibu kalau mendengar baptis itu sudah langsung ingatnya Kristen. Ya, tapi baptism dalam bahasa Inggris baptis itu tidak hanya khusus milik orang Kristen, tetapi dalam bahasa akademik disebut inisiasi. Jadi satu upacara yang mana dikatakan setelah melakukan ini kita baru sah masuk ke ajarannya atau mendapatkan hal-hal hebat. Jadi saya ikut, kami diinisiasi. Setelah diinisiasi, gurunya datang dari luar negeri, saya diinisiasi. Prosesnya itu tangannya melingkar-lingkar di dupa, di lilin, kemudian masukkan ke sini. Sep, katanya saya sudah diinisiasi. Selesai diinisiasi, semuanya memberi selamat. Kyonghi, Kyonghi. Katanya saya sudah mencapai nibbana. Wah, senang sekali saya. Katanya saya sudah mencapai nibbana. Jadi kami diberi selamat, diberi kyonghi, luar biasa. Senang, saya juga senang. Kemudian saya ikut ajaran mereka selama lebih dari 2 tahun. Ajarannya banyak yang baik. Tapi satu hari saya muncul tanda tanya. Katanya saya sudah nibbana. Kok enggak merasa kemarahan saya hilang, betul ya? Keserakahan saya kok enggak hilang? Ego saya kok enggak hilang? Karena nibbana itu adalah lenyapnya kemarahan, keserakahan, dan ego. Ternyata dari situ saya sadar bahwa lenyapnya kotoran batin itu tidak bisa dijanjikan. Tidak bisa dari upacara, tidak bisa dari ritual, tetapi dari proses belajar dhamma, praktek dhamma. Dan yang paling penting salah satunya adalah meditasi. Tapi sebelum tahap meditasi ada 3 tahap. Mendengarkan dhamma. Kalau Bapak Ibu tidak dengar, belajarnya dari mana? Betul ya? Setelah didengarkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ditambah dengan meditasi. Pelan-pelan kemarahan, keserakahan, dan ego menurun. Nah, setelah saya 2 tahun lebih ikut pelajaran mereka, banyak yang positif tapi banyak juga yang tidak sesuai. Saya akhirnya mulai tidak ikut.
Kemudian saya mulai mencari ajaran Buddha yang sebenarnya itu seperti apa. Dan akhirnya saya menjadi biku. Singkat ceritanya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, jadi sila bata paramasa adalah salah satu syarat pandangan benar. Kita memahami bahwa tidak ada upacara dan ritual apapun yang dapat menyucikan diri. Lalu Bante, apa yang harus kita latih? Tadi kita cerita praktek dhamma ya. Nah, apa yang harus kita latih? Setelah pandangan benar, kita memunculkan pikiran benar. Pikiran benar itu dilandasi oleh, ini Bapak Ibu sudah sering dengar, tapi hari ini kita jelaskan supaya gampang membedakannya. Pikiran benar itu dilandasi oleh metta, karuna, mudita, dan upekha. Saya ingin tanya, apa bedanya metta dan karuna? Karena metta itu diterjemahkan sebagai cinta kasih, karuna belas kasih. Bedanya apa? Agak sulit kalau kita tidak pernah belajar cara membedakannya. Membedakannya sangat sederhana. Jadi ini mirip tapi berbeda. Metta artinya ingin orang lain bahagia. Ya, jadi sebuah tindakan agar makhluk lain berbahagia. Tanpa berpikir mereka itu sedang bahagia atau menderita. Kita tidak memikirkan hal itu. Kita hanya ingin agar makhluk lain bahagia. Contoh, Bapak Ibu Saudara misalkan masak makanan yang enak, bagikan ke tetangga. Tetangga Bapak Ibu juga tidak sedang menderita, betul ya? Tetapi Bapak Ibu bawa makanan yang enak ini, kemudian traktir berikan ke tetangga. Ini adalah metta. Sedangkan kalau karuna ingin membebaskan makhluk lain dari penderitaan. Contohnya bagaimana? Contoh, di dekat rumah Bapak Ibu ada seorang anak yang sakit dan keluarganya kurang mampu. Jadi Bapak Ibu inisiatif, Bapak Ibu jenguk, kemudian berpikir, ayo kita patungan kongsi-kongsi bawa anak ini ke rumah sakit. Katakanlah biayanya 1 juta, Bapak Ibu kongsi-kongsi 12 orang. Nah, tindakan ini disebut karuna. Karena anak ini sedang menderita, Bapak Ibu ingin membebaskan anak ini dari penderitaan. Ini disebut karuna. Jadi kalau metta tidak cerita orang ini sedang menderita atau bahagia. Karuna, orang ini sedang menderita dan kita ingin bantu agar penderitaannya hilang. Ini disebut karuna. Yang ketiga, mudita. Mudita itu adalah berbahagia ketika melihat orang lain bahagia. Kalau Bapak Ibu bisa berlatih seperti ini, maka sifat iri hati Bapak Ibu berkurang. Orang pada umumnya, sebenarnya bukan orang pada umumnya, tapi orang yang memiliki sifat iri hati, mereka punya sifat senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, betul ya? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, itu orang iri hati. Tapi kalau orang yang mudita, mereka senang melihat orang lain bahagia. Jadi kembangkanlah sifat ini. Dan ini adalah salah satu sifat para dewa. Jadi Bapak Ibu yang ingin lahir di alam surga, kembangkanlah mudita. Kenapa? Karena di surga itu semua orang bahagia. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya sifat iri hati, nanti sebegitu lahir di surga, wah, istana saya besar sekali. Tapi begitu buka pintu lihat orang sebelah, lah tetangga saya istananya lebih besar, begitu ya? Muncul sifat iri hati, tidak akan mungkin. Seorang yang terlahir di alam surga itu memiliki sifat mudita, bahagia melihat orang lain bahagia. Yang keempat adalah upekha. Upekha ini sifat tenang seimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya adalah orang yang memiliki upekha dipuji tidak terbang, dicela tidak terluka. Jadi kalau Bapak Ibu punya sifat upekha, ketika dipuji orang, Bapak Ibu tidak terlalu senang, tapi ketika dicela orang, Bapak Ibu tenang seimbang. Selain itu, untuk menjadi orang baik ya, Bapak Ibu perlu sifat upekha. Karena tidak jarang saya ketemu orang saking baiknya, kalau dia melihat orang lain menderita dan dia tidak bisa menolong, dia sendiri ikut menderita.
Ngerti maksudnya ya? Kadang kita bertemu teman saudara, mungkin dia sakit kanker, atau mungkin dia sakit yang agak berat, biayanya mahal, harus habis ratusan juta. Bapak ibu saudara ingin bantu tapi biayanya terlalu besar, kita juga tidak sanggup. Di sana kita butuh untuk UPK, tenang seimbang, tidak ikut menderita walaupun makhluk lain menderita. Kita membantu sesanggup kita. Tapi bagaimana membayangkan praktek UPK ini? Bayangkanlah seorang dokter. Dokter itu perlu UPK. Kenapa? Bapak ibu bayangkan. Kalau bapak ibu sakit datang ke dokter, dokternya apakah ikut menderita? Kalau dokternya ikut menderita, dia nggak bisa ngobati. Jadi ada pasien yang datang sakit perut, kemudian dokter saya sakit perut, sakit sekali di sini. Lalu dokternya ikut menangis, kan nggak mungkin ya. Dokternya hanya mengobati, tapi dia tidak ikut sedih, dia mengobati. Jadi bapak ibu juga perlu belajar UPK, bantulah orang, tapi belajar untuk tidak ikut menderita atas penderitaannya. Jadi bapak ibu boleh mudita, boleh ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain, tapi tidak perlu ikut menderita atas penderitaan orang lain. Tapi kalau kita melihat orang lain menderita, kita cukup mengembangkan kebijaksanaan. Kita tahu orang ini menderita, patut untuk ditolong. Tapi bapak ibu tidak perlu untuk ikut menderita. Jadi praktek yang pertama adalah mengembangkan pikiran benar, mengembangkan meta, karuna, mudita dan UPK. Setelah itu kita mengembangkan ucapan yang benar. Ucapan yang benar ini dalam 5 sila adalah sila keempat, musawada, weramani, sikha padang, samadhyami. Tapi sering bapak ibu saudara, sering sekali musawada ini hanya diterjemahkan atau diingat ya, untuk agar tidak berbohong. Sesungguhnya musawada itu ada 4, tidak hanya tidak berbohong. Yang pertama adalah memang disebutkan tidak berbohong atau tidak berdusta. Tapi bapak ibu saudara, yang paling bahaya adalah kalau kita berbohong sampai-sampai merugikan orang lain ya. Sampai-sampai merugikan orang lain, ini adalah kebohongan yang karma buruknya berat. Tentu karma buruk setiap tindakan berbeda-beda, tergantung kerugian yang dihasilkan. Yang kedua, tidak berkata kasar. Nah bapak ibu saudara, kadang kita tidak berkata kasar itu tidak mesti bohong. Kadang jujur, malahan seringnya terlalu jujur. Misalkan contoh, saya lihat Anda ya, sudah hitam, pesek begitu, nggak tinggi, pendek, aduh kasihan. Itu terlalu jujur ya, tapi itu kasar. Mungkin orangnya setelah mendengar itu dia lompat ke sungai ya. Jadi bapak ibu saudara, kita juga tidak berkata kasar. Yang ketiga, belajar untuk tidak adu domba. Jadi ucapan kita ini bisa mengadu orang lain. Dan kadang itu juga bukan bohong. Misalkan bapak ibu saudara dengar ucapan si A menceritakan kejelekan si B. Saking rajinnya, setelah kita dengarkan, besok kita ceritakan ke si B. Kamu tahu enggak si A itu ngomongin kamu apa? Kemudian jeleknya itu semua kita ungkapkan. Kita tidak bohong sama sekali ya. Kita tidak bohong. Kemudian si B balas dendam. Oh, kamu saja yang belum tahu jeleknya si A. Besok kita ceritakan ke si A. Akhirnya si A dan si B ini jadi musuh bebuyutan selama belasan tahun gara-gara kita. Padahal kita tidak berbohong, tapi itu masuk ucapan yang salah, yaitu mengadu domba. Yang terakhir, setelah itu kita tanya jawab saja ya. Yang terakhir, gosip yang buruk ya. Kenapa saya katakan gosip yang buruk ya? Karena kalau saya cerita hanya gosip, tidak mungkin ibu-ibu ini dan bapak-bapak bisa tahan tidak bergosip ya. Kan tidak mungkin ya. Ketemu tapi tidak ngobrol, ketemu tapi tidak cerita, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, yang berbahaya adalah gosip yang buruk. Apa gosip yang buruk? Gosip yang buruk itu kadang juga tidak bohong. Kadang juga tidak bohong. Misalkan ada seorang perempuan, Senin dia pulang,
diantar dengan Avanza. Selasa Toyota Rush, Rabu CR-V, ganti-ganti mobilnya. Nanti Kamis Honda Civic, setiap hari ganti mobilnya. Kemudian muncul prasangka buruk kita ceritakan demikian ke tetangga. Mungkin ya dia banyak pacarnya, begitu ya. Coba saya mau nanya, kalau mungkin itu salah enggak? Mungkin ya. Kalau mungkin itu bohong enggak? Mungkin itu enggak bohong kan? Mungkin begitu. Nah, itu tidak bohong, tapi itu bisa merugikan orang lain. Apalagi kalau di desa ya. Kalau sempat seseorang itu digosipi yang buruk, melanggar adat dan budaya, dia bisa saja diusir dari desa. Ternyata perempuan ini adalah karyawan kesayangan bos. Dia seorang akuntan, megang uang-uang perusahaan dan sangat jujur, tidak pernah korupsi sedikit pun. Bahkan audit dia sangat baik. Saking sayangnya bos kepada dia, setiap hari bos meminta supir itu mengantar dia pulang. Dan karena perusahaan itu banyak mobil, banyak supir, ya setiap hari yang ngantar dia pulang ganti-gantian. Tetapi karena kita tidak tahu, muncullah gosip yang buruk. Nah, gosip yang buruk itu bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita latihan. Latihannya bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari, kalau satu hal itu tidak kita ketahui faktanya, kita janganlah membuat cerita-cerita yang memburukkan orang lain. Karena kadang cerita kita yang walaupun dengan awal kata mungkin, itu bisa sangat merugikan orang lain. Tapi kalau yang baik-baik tidak apa-apa. Itulah yang saya kategorikan gosip yang buruk. Bapak Ibu Saudara, ini mengenai ucapan yang buruk. Ada 4. Yang pertama, berlatih menghindari ucapan bohong. Yang kedua, berlatih menghindari kata-kata kasar. Yang ketiga, berlatih tidak mengadu domba. Yang keempat, berlatih tidak gosip yang buruk. Kenapa berlatih ucapan ini penting? Karena apa yang kita ucapkan adalah kebiasaan pikiran. Betul ya? Kalau Bapak Ibu sudah bisa mulai melatih rem ucapan-ucapan yang salah ini atau musawadah ini, sesungguhnya kita juga melatih pikiran kita. Karena apa yang kita ucapkan ini adalah keberlanjutan dari pemikiran kita. Bahasa Palinya disebut wicara. Wicara itu keberlanjutan pikiran. Wicara V menjadi B, bahasa Indonesia menjadi bicara. Jadi Pali itu sering V adaptasi menjadi B. Contoh, viara menjadi biara. Via pada yang artinya kebencian berubah menjadi biapada. Wicara berubah menjadi bicara. Itu salah satu cara latihan pikiran dengan berlatih ucapan. Ya, tidak terasa ternyata sudah 40 menit ya. Hari ini kita belajar pandangan-pandangan yang baik dan bahaya dari pandangan yang buruk. Hari ini juga kesempatan untuk Bapak Ibu, kita buka forum tanya jawab saja. Bapak Ibu boleh tanya apa saja walaupun di luar topik ini. Semoga saya bisa menjawab. Begitu ya. Ya, mari silakan.